Timnas Malaysia kembali jadi buah bibir setelah kabar heboh dari sejumlah media kenamaan. Beberapa media lokal internasional mengabarkan FAM mendapat sanksi berat dari FIFA dan AFC karena regulasi naturalisasi. Petinggi federasi pun tak terima dengan sanksi tersebut dan menganggap naturalisasi mereka sah di mata hukum. Kabar heboh ini menimbulkan gonjang-ganjing kekacauan di tubuh Timnas Malaysia. Ini kita akan coba merangkum kabar heboh Timnas Malaysia mendapat sanksi dari FIFA dan juga AFC. Mari kita bahas selengkapnya. Malaysia dinilai iri dengan perkembangan Timnas Indonesia yang mengambil darah keturunan. FAM mengikuti langkah Garuda Nusantara dengan mencari darah keturunan Inggris. Josh Brownhill dan Adam Whitley sempat menjadi target utama naturalisasi FAM. Bukannya diterima, kedua pemain tersebut malah menggantungi pihak Malaysia dengan keputusan abu-abu. Brownhill dan Whitley bahkan memberi tamparan keras dan mereka merasa tak punya darah keturunan Malaysia. Alhasil, proyek naturalisasi FAM diambil alih oleh Tunku Ismail Idris. Kabarnya, Tunku Ismail sudah memegang data pemain keturunan luar negeri. Putra mahkota Johor ini menjanjikan pasukan hitam kuning bakal mendapat 7 pemain baru kelas Eropa. Kami sudah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya. Kebanyakan mereka bermain di Liga Top Eropa. Tidak ada yang dari Inggris, ujar Tunku Ismail Idris. Tak heran, fans Malaysia langsung terbuai dengan janji manis putra mahkota Johor tersebut. Mereka muak karena merasa keturunan Inggris telah meremehkan Malaysia. Pihak federasi mengambil langkah unik mencari pemain dari Spanyol dan juga Amerika Latin. Alhasil, negeri jiran sukses mendapatkan Facundo Garcia yang bermain di Deportivo Alaves. Tak cuma itu, Malaysia juga mendapat 4 pemain naturalisasi yang berasal dari Amerika Latin. Mereka adalah John Irazabal, Imanol Macuca, Rodrigo Holgado, dan Joao Viredo. Fans Malaysia langsung besar kepala dan merasa di atas angin. Mereka menganggap Indonesia bukan level yang sepadan setelah menolak tawaran uji coba dengan Indonesia. Fans Malaysia semakin koar-koar setelah kualifikasi Piala Asia dimulai kembali. Publik negeri jiran makin koar-koar pemain naturalisasi mereka langsung memberi dampak luar biasa. Skuad Harimau Malaya berhasil menumbangkan Vietnam 4 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan ini membuat peluang Malaysia lolos ke Piala Asia semakin besar. Pasukan kuning hitam memuncaki klasemen grup F dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Vietnam harus terpental di posisi kedua dengan hanya mengemas 3 poin. Kemenangan atas tim naga itu juga membawa pasukan hitam kuning menembus kutukan 10 tahun terakhir. Terakhir kali Harimau Malaya menang atas Vietnam terjadi di tahun 2014. Putusnya kutukan 10 tahun tersebut membuat fans Malaysia sombong bukan main. Mereka mengejek Indonesia yang dibantai Jepang dan menang melawan Cina berkat gol penalti. Tanpa modal penalti, Malaysia tetap terlihat kuat, bunyi nyinyiran akun OneFootballs di X. Tak cuma dari media, supporter Malaysia juga mengejek lini serang Indonesia yang dianggap loyo. Alhasil, fans Garuda Nusantara langsung menyemprot supporter Malaysia. Pasalnya, mereka menganggap negeri jiran terlalu banyak cincong, tetapi takut saat diajak beruji coba. Kesombongan fans timnas Malaysia hanyalah sesaat setelah kabar heboh yang baru ini mencuat. Beberapa media kenamaan memberitakan FAM mendapat sanksi berat dari FIFA dan juga AFC. Federasi negeri jiran ketahuan memakai pemain naturalisasi tanpa asal akar yang jelas. FAM dikabarkan bakal mendapat sanksi yang akan berjalan selama 2 tahun ke depan. Pertama, dilarang memainkan laga resmi FIFA dan AFC sampai tahun 2027. Itu artinya skuad Harimau Malaya berpotensi didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2027.
Selain itu, Malaysia juga dilarang merekrut darah keturunan secara asal-asalan selama 5 tahun. FAM juga perlu membayar denda sebesar 2 juta dolar atau 30 miliar. FIFA dan AFC juga meminta audit ulang soal seluruh data naturalisasi dan struktur organisasi. Bahkan, Presiden dan Federasi Malaysia juga berpotensi dicopot dari jabatannya. Hukuman ini sebenarnya sudah diprediksi media Vietnam yang mengendus gelagat aneh Malaysia. Surat kabar Vietnam.vn terheran-heran soal naturalisasi Facundo Garcias yang disetujui oleh FIFA. Hubungan darah Garcias dengan Malaysia tidak jelas, tapi mereka, Malaysia, ngotot bahwa ia adalah naturalisasi paling menjanjikan dalam sejarah sepak bola Malaysia. Keraguan yang sama juga ditunjukkan jurnalis Kolombia, yaitu Bambino Huintero. Dirinya mengaku kaget dengan naturalisasi Rodrigo Holgado yang masih tanda tanya besar. Bahkan Jose da Silva selaku pelatih Holgado di Amerika di Cali juga menyatakan hal yang sama. Kami terkejut dengan keputusan Holgado, karena saya pikir awalnya itu cuma hoax. Bahkan saya tidak tahu apakah semua proses dokumen untuk naturalisasi sudah lengkap, ujar Jos. Namun FAM justru mendapat pembelaan dari mantan pengurus PSSI yang meragukan kebenaran berita tersebut. Hassani Abdul Ghani meragukan keabsahan berita sanksi dari FAM tersebut. Saya tidak dapat informasi tentang sanksi itu. Setiap negara punya aturan sendiri tentang proses naturalisasi, tapi harus sesuai aturan dan cara main FIFA, tutur Hassani. Ancaman sanksi berat dari FIFA dan AFC langsung membuat Federasi Sepak Bola Malaysia gundah. FAM marah besar dan tak terima dengan potensi hukuman tersebut. Tak tanggung-tanggung, Johari Ayub selaku Presiden FAM sampai turun tangan. Menurutnya, seluruh naturalisasi negeri jiran sudah sah sesuai aturan FIFA. Pria 59 tahun tersebut mengaku FIFA sudah menyetujui proses naturalisasi yang diajukan Malaysia. Kami memiliki pemain-pemain naturalisasi asal Malaysia yang telah diperiksa oleh FIFA. Semuanya telah diverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman FIFA, ungkap Johari. Pada akhirnya kasus tersebut membawa petaka lebih besar ke tubuh timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya dikabarkan mengalami keretakan di ruang ganti pemain. Petaka ini bermula dari pernyataan Peter Klamoski selaku pelatih yang mendapat ancaman dari FAM. Mendengar tuduhan tersebut, para pentolan Federasi Malaysia langsung kelabakan. Lagi-lagi, Johari Ayub terpaksa turun tangan demi menetralkan situasi. Sang Presiden FAM menyuruh Klamoski untuk segera mengeluarkan klarifikasi ke depan publik.